Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala wasobihi ajmain, amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa mendengarkan suatu kisah ini dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Sholawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Kang Ember Channel akan membahas kisah nyata keajaiban surat Yasin, hajat dikabulkan, hingga dapat rahmat dan ampunan. Kisah nyata keajaiban surat Yasin bagi yang rutin mengamalkannya, maka hajatnya akan terkabul dan urusan sulit yang sedang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin juga memiliki keajaiban bagi mereka yang sudah meninggal. Jika surat Yasin dibacakan kepada orang yang meninggal dunia, maka Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya. Surat Yasin merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran. Surat berjumlah 83 ayat itu masuk dalam surat Makkiyah atau yang diturunkan di Makkah. Arti surat itu hanya Allah yang tahu, namun sebagian ulama tafsir menakil arti surat itu dengan nama Nabi Muhammad. Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha, dalam salah satu pengajiannya membahas kisah nyata keajaiban surat Yasin yang menyebutkan bahwa amalan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali, sudah masyhur atau terkenal. Menurut Gus Baha, membaca surat Yasin 41 kali keutamannya sangat besar dan keramat sekali. Saya punya teman wiritan Yasin 41 kali. Hari terakhir ini setelah beberapa tahun mengamalkannya langsung pintunya terbuka, bisa jalan sampai ke Wali Songo saat itu juga. Sekarang sudah kaya orangnya, itu karena barokahnya surat Yasin. Barokahnya wiritan surat Yasin 41 kali. Katanya dalam pengajian kitab Syariatullah Al-Kholidah diunggah kanal YouTube Nuha Channel. Selain itu, kata Gus Baha, para ahli kubur berebutan doa dan surat Yasin yang dikirimkan dari keluarganya yang masih hidup. Dalam kitab Yanatut Tholibin karya Syekh Abu Bakar Syato disebutkan para ahli kubur saling berebut doa dari keluarganya. Ada salah satu ahli kubur yang tidak perlu berebut amalan doa, karena tiap Jumat dikirimkan surat Yasin dari anaknya. Syekh Abu Bakar Syato mimpi bertemu ahli kubur tersebut siapa anaknya yang memiliki amalan surat Yasin tiap Jumat. Ternyata, anak ahli kubur yang merupakan orang saleh itu adalah penjual sayur di salah satu pasar. Setelah didatangi, ternyata benar pemuda itu berjualan sayur. Anaknya membenarkan punya amalan baca surat Yasin di hari Jumat. Ini mimpi Syekh Abu Bakar. Mimpi orang saleh ini nyata, katanya. Gus Baha menerangkan, semua ayat yang tidak ada gunanya tuh setelah semua orang sudah masuk ke alam akhirat. Tapi, kalau masih di alam kubur atau barzakh, ahli kubur itu masih dapat manfaat dari bacaan surat Yasin yang ditransfer keluarganya, kata Gus Baha. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat 751 Hijriyah, juga menceritakan kisah tentang ziarah kubur dengan membaca surat Yasin beserta fadilahnya atau keajaibannya. Dalam kitabnya Ar-Ruh, Ibnu Qayyim sebagaimana diulik Ustazah Marati Marfuah dalam bukunya berjudul Menggugat Kitab Ar-Ruh dijelaskan, bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan cerita dari Al-Halal. Dia berkata, Al-Hasan bin Al-Haytham memberitakan kepada saya, ia berkata, saya telah mendengar Abu Bakar bin Al-Atrasi bin binti Abi Nader bin Atamar. Ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat, lalu ia membacakan surat Yasin. Kemudian pada hari lain, ia membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, Ya Allah, jika Engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya, ada seorang perempuan datang. Ia berkata, apakah engkau Fulan anak si Fulanah? Laki-laki itu menjawab, ya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia, saya melihatnya dalam mimpi, ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Dia menjawab, sesungguhnya si Fulan anak Fulanah datang ke kubur ibunya, ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini, maka kami mendapatkannya, atau Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwa membacakan ayat Al-Quran dan pahalanya dikirimkan kepada mayit itu sampai, bukan bid'ah.
Wallahu a'lam. Demikian kisah nyata keajaiban surat Yasin, hajat dikabulkan hingga dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.